Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Dan kita sadar kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua adalah karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang terus menjaga hidup kita, yang terus memimpin kita selangkah demi selangkah. Dan mari saudara, saya ingin mengajak kita pada pagi ini untuk kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh selalu menjadi terang dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jika kami boleh ada hingga saat ini. Semua adalah karena perbuatan tangan-Mu. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menjaga kami, hingga kami boleh ada hingga saat ini. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kalau kami boleh melaluinya, semua karena Tuhan yang memampukan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, tolong kami, supaya firman Tuhan yang kami baca boleh terus menjadi terang dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu adalah jalan yang benar dimulai dari hati yang takluk kepada Tuhan. Dan saya ingin mendasarinya dari Mazmur 119 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, dalam sebuah tulisan saya membaca, saudara, yaitu apa yang menjadi tantangan terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman ini, yaitu adalah bagaimana kita ingin menentukan sendiri jalan hidup kita itu seperti apa. Saudara, kita hidup dalam budaya yang terus berkata, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang membuatmu senang, yang membuatmu bahagia. Kamu tahu apa yang terbaik buat dirimu. Nikmati saja, hidup cuman sekali, dan seterusnya. Sudah itulah budaya yang terus bergaung di sekitar kita. Tapi saudara, masalahnya, hati manusia tidak selalu membawa kita kepada kebenaran. Seringkali hati kita lebih mudah tertarik kepada apa yang nyaman daripada apa yang benar. Kita mengejar keberhasilan, validasi atau pengakuan orang lain, kesenangan, kepuasan pribadi. Tetapi tanpa sadar kita menjauh dari kehendak Tuhan. Bahkan dalam kehidupan rohani pun, kita bisa jatuh pada hal yang sama. Kita ingin Tuhan memberkati rencana kita, tetapi tidak selalu mau membiarkan Tuhan mengarahkan langkah kita. Kita ingin menikmati hasil berkat dari Tuhan, tetapi kadang kita tidak mau hidup mengikuti jalan Tuhan. Nah, saudara, dalam Mazmur 119, kita diingatkan bahwa kehidupan yang diberkati bukanlah kehidupan yang berjalan sesuai dengan keinginan hati kita sendiri, melainkan kehidupan yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara, Mazmur 119 dibuka dengan sebuah pernyataan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara, di sini pemazmur menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan ketika manusia bebas melakukan apa saja yang ia inginkan, tetapi ketika hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Dunia sering berpikir bahwa aturan Tuhan membatasi kebebasan manusia, tetapi pemazmur di sini melihat sebaliknya. Firman Tuhan bukanlah beban yang menghalangi sukacita, melainkan jalan yang membawa manusia kepada kehidupan yang benar. Di ayat yang kedua, pemazmur melanjutkan perkataannya. Berbahagialah mereka yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sudah perhatikan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak hanya berbicara tentang tindakan luar, tetapi juga tentang hati yang terus mencari Tuhan. Tuhan tidak sekedar menginginkan seseorang yang menjalankan aturan agama, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati yang terus rindu untuk mengenal Dia
dan menyenangkannya. Nah, saudara, masalah terbesar manusia bukan hanya pada perilaku yang salah, tetapi hati yang salah arah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-10, pemazmur juga mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara, pemazmur sadar bahwa dirinya mudah sekali untuk menyimpang. Ia tidak percaya pada kekuatan dirinya sendiri. Itu sebabnya ia membutuhkan Tuhan untuk menjaga hatinya. Saudara, ini adalah gambaran kehidupan iman yang sejati. Bukan orang yang merasa sudah kuat sehingga tidak membutuhkan Tuhan, tetapi orang yang menyadari bahwa setiap hari ia membutuhkan pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan seperti kompas. Ketika kita berjalan tanpa kompas, kita mungkin tetap bergerak, tetapi belum tentu kita menuju pada arah yang benar. Demikian juga hidup kita. Tanpa firman Tuhan, mungkin kita bisa terlihat berhasil, kita terlihat bahagia, tetapi sebenarnya kita sedang berjalan menjauh dari kehendak atau tujuan Allah. Oleh karena itu, saudara, mari kita mulai belajar untuk bertanya, jalan siapa yang sedang saya ikuti? Apakah saya sedang membiarkan Tuhan memimpin hidup saya? Atau saya hanya meminta Tuhan memberkati jalan yang sudah saya pilih? Saudara, mari kita belajar untuk mengambil waktu untuk kembali kepada firman Tuhan. Membaca dan merenungkannya. Membaca bukan hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi membaca firman Tuhan dengan satu motivasi. Aku mau makin kenal Tuhan. Aku mau makin kenal apa yang jadi kehendak-Nya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan, apa yang Tuhan kehendaki? Sebelum mengikuti perasaanmu, tanyakan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Dan mari setiap hari kita datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan menjaga hati kita. Sebab hidup yang diberkati bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang berjalan di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan yang terus menuntun langkah hidup kita untuk kita boleh terus berjalan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh memiliki hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Dan tolonglah kami, pimpin langkah hidup kami berjalan menuju kehendak-Mu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.